ibadah gitu atau gimana gitu ya. Ya. Sedikit-sedikit saya udah tahu, cuman saya ingin memantapkan gitu. Sama Pak Ustaz. Saya cuman pengen dijelasin aja, ini saya rekam layar biar saya catat gitu ya. Apa tuh? Pertama saya mohon jelaskan tentang rukun wudhu sama rukun sholat, udah gitu aja Pak Ustaz. Oh, minta rukun wudu dan rukun sholat. Iya, itu doang. Mohon ya waktunya semuanya. Siap. Dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita belajar tentang apa itu syarat, apa itu rukun. Syarat itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Itu syarat. Kalau rukun adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Itu rukun. Lalu yang ditanyakan oleh saudara kita, rukun daripada wudhu. Wudhu adalah salah satu syarat sahnya salat. Salat akan sah syarat kalau dia punya wudhu. Sehingga jika semua rukunnya tidak terpenuhi, wudhu tidak sah dan salat juga tidak sah. Satu rukun daripada wudhu adalah niat dalam hati. Kalau di dalam kitab Syekh Salim bin Samir, Safinatun Najah, Selam Safina mengatakan, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bifi'li. Niat itu yang dibarengi sama perbuatan. Niat itu dalam hati, wa mahalluha qalbun. Tempat niat itu di hati. Wa talaffuzu sunnatun. Tapi melafazkan niat itu sunnah menurut Syafi'i. Terus kalau nggak pakai dilafatkan sah nggak? Sah. Sama pada saat ngebasuh muka, ya, pada saat jatuhnya air. Kenapa kok harus diajukan banding? Nggak perlulah banding. Apa? Aku nggak perlu mau banding. Apa ini begini nih? Contoh, saya akan kasih gambaran langsung praktik. Abangku, ketika kita ngambil wudhu, air nih, bukan ngambil air jatuhkan begini, jatuhkannya di atas. Nah pada saat jatuh di atas ini niat saya wudhu karena Allah, menghilangkan hadas kecil karena niat saya wudhu karena Allah, ya. Atau kalau pakai bahasa Arab, umpama nawaitul wudhu aira fil hadasil asgari fardhan lillahi ta'ala, niat saya wudhu fardu karena Allah, dalam hati. Pada saat jatuhnya air, niat saya wudhu karena Allah. Nah gitu. Paham ya? Jadi niat satu itu. Yang kedua pada saat membasuh wajah. Pertama rukunnya niat, kedua basuh wajah. Pada saat air jatuh, berarti niat. Gitu. Lalu yang keduanya basuh wajah, muka nih dibasuh, jatuh air. Nah, ini tumbuhnya rambut sampai anak kuping ini. Sampai posisi di sini. Ya. Dagu nih di sini, bukan depan dagu. Bawah dagu nih terusap. Jadi air jatuh lalu samping tangan, itu dua, basuh wajah. Ketiga, membasuh tangan hingga sikut. Air, tumpuk air di tangan, terus ke tangan gini, jatuhkannya begini. Kalau ada air keran biasanya kita langsung jatuhnya gini. Tapi kalau kita ngaji di pondok, maka ambilnya air, taruhnya di tuang ke kanan, lalu dibasuh sampai sikut, dibasuh. Kiri juga gitu, kan dua tangan nih, membasuh dua tangan sampai sikut. Kumpulkan, jatuhkan lagi, udah numpuk airnya di tangan, jatuhkan lagi, basuh sampai ke tangan, dibasuh, bukan disiram air, bukan dibasuh, sikut. Sudah itu ketiga, membasuh tangan, terus mengusap sebagian kepala. Tumpuk air, buang airnya, basuh. Kalau posisinya kita, lihat. Jadi basuh. Atau boleh juga buang air
basuh nih tumbuhnya rambut, sah. Walaupun begini sah. Kepala, seluruhnya boleh. Kepala boleh, bukan rambut. Rambutnya panjang. Kalau perempuan umpama tumbuh rambut di sini, ini nggak boleh dikebelakangin, nggak boleh. Dia harus kena usap. Tumbuhnya rambut itu. Nggak sah. Kalau rambut yang tumbuh di samping dikemariin nggak kena basuh air wudhu, itu nggak sah. Menurut Imam Syafi'i. Ya, paham yang perempuan ya? Jadi kan suka ada perempuan tuh tumbuhnya rambut tuh kemarin nih. Ya, rambutnya panjang. Itu harus dibasuh rambutnya tuh, jangan sampai nggak kena basuh. Paham ya? Basuh kaki. Kaki pun demikian, basuh kaki hingga mata kaki. Maaf. Nih maaf, bukan songong tapi ini belajar. Jadi seumpama nih kaki, ya ini ada mata kaki, basuh. Selah-selahnya pakai kelingking tuh. Dibasuh sampai mata kaki. Bukan disiram air. Ya, bukan cuman air dituang gitu nggak dibasuh sama tangan. Nggak sah, harus dibasuh. Terakhir, keenam, tertib. Apa itu tertib? Berurutan. Niat sama basuh muka ini satu gerakan tuh, udah dua rukun. Habis itu tangan, jangan pengen ngambil wudhu tangan dulu, habis itu muka, itu nggak tertib namanya. Yang dimaksud tertib tuh berurutan, niat, basuh muka, basuh tangan sampai sikut dua tangannya, terus kepala, terus kaki. Nah itu tertib. Jadi ada 6 rukun daripada wudhu. Sampai sini wudhunya paham? Bang Tuh Bagus? Insya Allah Pak Ustadz. Cuman saya potong dulu ya, saya tegaskan lagi. Bukan saya tegaskan, maksudnya apa namanya? Takutnya saya salah ya. Tadi kata Pak Ustadz berarti yang satu niat dibarengi sama apa tadi, ngubah muka ya? Perbuatan. Yang wajib. Menurut kitab Ya, Syekh Salim bin Samir, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Yang dibilang niat menurut kitab Syekh Salim bin Samir Sulam Sapina, sesuatu yang dibarengi sama perbuatan itu niat. Tapi kalau nggak dibarengi itu namanya cita-cita. Iya. Besok kan nggak dibarengi. Itu namanya cita-cita. Bisa apa ya, bisa ya, nikah. Kan nggak dibarengin tuh. Kadang nikah, kadang kagak. Sama kayak Erma, kayak Jimmy, kayak Hera. Nggak nikah-nikah karena niat doang. Niat. Tuh, cita-cita tuh bisa tercapai, bisa tidak. Paham? Terus tadi itu yang Bang Bagus. Apalagi? Ya tadi enggak, biar saya lebih saya catatnya enggak gara-gara Bu. Ketiga tadi apa ya, ngumbah tangan ya sampai sikut ya. Tangan sampai sikut ya. Ya. Iya, sikut. Ini sikut tadi, nih, salat banyak versi. Nanti kalau belajar tentang apa namanya versi daripada kitab Safinatun Najah. Tarunut. Ntar teman-teman, nih kalau mau pakai langsung kitabnya Selam Safinah. Kita akan ngebahas tentang ya. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah, arkanus salati sab'ata asyara. Bermula segala rukun salat itu ada 17 perkara. Itu di dalam kitab Safinatun Najah. Tapi nanti kalau umpama kok ada yang bilang salat tur, nanti ada sesuatu yang digabungkan. Ada yang tidak digabungkan. Ya. Lalu kita lihat apa saja. Pertama, niat. Sama tuh. Niat itu sama. Niat itu pada saat dia takbir. Allah. Pada saat takbir, Allah. Niat. Ya. Paham ya, itu bagus ya. Jadi di situ tuh niat. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Mahalluha qalbun, yaitu dalam hati. Ya, jadi dia itu adalah menyengaja sesuatu padahal disertakan dengan perbuatannya. Itu namanya niat. Tapi dalam hati. Boleh nggak? Nggak pakai bahasa Arab? Boleh. Tapi kalau melafatkannya sunnah, betul sebelum sholat nih. Usalli fardhal isya'i barakati mustaqbilal qiblat ya'dan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dia jadi makmum, baru Allah. Dalam hati niat saya sholat isya. 4 rakaat fardu karena Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Nah, gitu. Dalam hati tuh niat tuh. Allah. Niat tuh dalam hati. Sampai sini paham ya? Terus asani takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang disebut takbiratul ihram apa ya tadi? Allahu Akbar. Takbir tuh. Ya. As-salisu qiyamu 'alal qadiri. Ketiga itu berdiri atas orang yang kuasa. Kalau dia mampu berdiri itu termasuk salah satu daripada rukun. Ya. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri, duduk. Kalau dia nggak mampu duduk, ya berbaring. Nggak mampu berbaring, pakai isyarat. Nggak mampu berbaring pakai isyarat, ya udah sholatin aja Jimmy kalau kayak gitu. Diri nggak mampu, duduk nggak mampu, tidur nggak mampu, pakai isyarat nggak mampu. Mau gimana lagi lu hidup? Udah sholatin aja. Bungkus ya. Terus ar-rabi'u, ya ar-rabi'u, keempat itu rukun salat qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Al-khamisu, yang kelima rukun salat ar-ruku'. Itu ruku'. Ya. Ruku'. Ruku itu posisi ruku. Itu salah satu rukun salat. As-sadisu, keenam itu at-tuma'ninatu, diam sekedar membaca subhanallah. Pada saat Allahu Akbar lagi ruku, diamnya ruku ini itu adalah rukun. Walaupun cuma baca subhanallah. Ya, ruku, tuma'ninah, diam sejenak, tuma'ninah nih diam sejenak. Itu termasuk rukun. Atau kita bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah itu disebutnya tuma'ninah, rukun. Ya, at-tuma'ninatu fihi, pada ruku, doa pada ruku. As-sabi'u, ketujuh al-i'tidalu, al-i'tidalu. Ketujuh itu i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku. Jadi ketujuh itu bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Nah itu bangun dari rukunya itu salah satu rukun ya, yang ketujuh. Ats-tsaminu, kedelapan tuma'ninatun fihi, diam sekedar membaca subhanallah pada saat i'tidal. Pada saat bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, diamnya dari ruku itu posisinya juga rukun. Rabbana lakal hamdu, boleh, subhanallah boleh, atau disempurnakan Rabbana sami Allahu liman hamidah. Rabbana, ya, itu termasuk rukun tuh, bangun sekedar diemnya tumakninahnya itu juga jangan sami Allahu liman hamidah Allah, itu nggak ada tumakninah. Yang disebut tumakninah itu sami Allahu liman hamidah, diam sejenak. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah langsung rukuin, nggak ada tumakninah tuh, nggak sah tuh. Paham ya? Tumakninah itu berhenti sejenak, bangun dari rukunya. As-sa'at-tasi'u, kesembilan, as-sujudu marrataini, sujud dua kali. Jadi 9 itu sujud dua kali. Allahu Akbar, sujud, kita kata nanti sujud. Bangun, sujud dua kali. Sujud dua kali itu termasuk daripada rukun salat. Ya. Al-ashiru, ke-10, at-tuma'ninatu fihi, sekedar membaca subhanallah. Jadi tuma'ninah padanya dua di antara dua sujud. Allahu Akbar, sujud pertama. Allahu Akbar, itu termasuk bangun dari dua sujud itu, tuma'ninah itu termasuk daripada rukun. Ya. Al-hadi asyara, ke-11, ad-julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Ke-11-nya duduk antara dua sujud. Paham ya? Duduknya dua sujud tadi itu, duduk sejenak sebelum sujud yang kedua, itu termasuk daripada rukun. Ats-tsaniya asyara, ke-12, at-tuma'ninatu fihi, diam sekedar baca, duduk di antara dua sujudnya Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi,
Allahu Akbar, duduk antara dua sujud itu terus baca Rabbi ghfirli warhamni wajibuni. Nah, bangunnya duanya itu kalau bacaannya sunnah. Bangunnya itu termasuk daripada bukan bangun diri ya, dari sujud ya. Duduk antara dua sujudnya itu ya. Paham ya? Itu disebut rukun. As-salis asara, 13-nya at-tasyahudul akhir, membaca tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Baca tasyahud akhirnya itu adalah termasuk rukun. Ya. Ar-rabi'u asyara, ke-14, al-qu'udu fihi, duduk pada ketika membaca tasyahud akhir. Jadi duduknya tasyahud akhir itu kan miring tuh. Duduk tasyahud akhir tuh, itu termasuk rukun. Ya. Al-khamis asyara, ke-15, ya, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi, di dalam tasyahud akhir tadi. Baca salawatnya itu rukun. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu rukun. Enggak baca, enggak sah. Ya. As-sadisa asyarah, ke-16-nya, ya, assalam, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, memberi salamnya, assalam, itu adalah rukun. As-sabi'a asyarah, tartibun, ke-17, itu tertib. Jadi harus tertib. Apa yang dimaksud tertib? Jangan sampai bangun pengen sholat tiba-tiba langsung, enggak, tertakbir, terus baca Fatihah, terus ruku. Jangan sampai giliran di atas enggak baca Fatihah, bacanya dia malah bacanya Rabbi firli warhamni. Enggak, harus dirunut bacaannya. Ada nanti rukunnya, ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Ya, itu sementara pelajarannya di situ dulu. Nanti apa itu rukun fi'li dalam salat, apa itu rukun qalbi dalam salat, apa itu rukun fi'li dalam salat. Bahkan nanti kalau perlu ada pelajaran hikmah tentang kenapa kok harus berdiri, kenapa kok harus sujud. Itu nanti lebih dalam lagi kita pelajari bersama. Apa sih yang dimaksud daripada apa gerakan-gerakan sholat itu, ada nggak sih rahasianya? Kenapa kok harus ada rahasia di balik itu? Apa tujuannya kok Allah menyuruh Nabi Muhammad tuh berdiri, ruku, takbir tuh harus Allah. Kenapa harus Allah begini gerakan? Adakah rahasia di balik gerakan-gerakan salat? Dan saya katakan teman-teman, salat itu bukan sekedar daripada berdiri, ruku, dan sujud, tapi setiap gerakan ada rahasia yang sangat besar dan banyak yang kita tidak tahu. Ya, teman-teman kan begitu, harusnya kan bertanya kan. Tapi ya nggak apa-apa, belajar dulu rukun qalbinya, ya termasuk tadi niat. Ada rukun qaulinya, termasuk tadi bacaan takbir Allahu Akbar, itu qauli, ucapan. Terus baca Fatihah, takbir, bangun dari ruku, takbir, dan segala macamnya, termasuk bacaan-bacaan. Apa hikmahnya? Kenapa harus takbiratul ihram? Angkat tangan, tanda melepaskan dunia. Kita tolak segala urusan dunia ke belakang dan fokus hanya kepada Allah. Allahu Akbar. Angkat tangan pada melepaskan dunia. Allah, dah kita lepaskan dunia, kita lagi berhadapan kepada Allah. Kita tolak segala urusan dunia ke belakang, semuanya buang ke belakang urusan dunia itu. Dan fokus hanya kepada Allah saja. Akbar. Sampai sini paham? Lalu nanti kenapa kok ada qiyam, berdiri tegak seperti berdiri di hadapan Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kita baca Al-Fatihah seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah. Allah jawab setiap ayat kita dalam hadis qudsi itu banyak. Baca pada saat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab. Allah ngasih tahu kepada para malaikat, hambaku sedang memuji aku tuh. Ya. Maka teman-teman, pada saat kita tahu di situ ada ruku, tunduk 90 derajat kita tunduk.
Rukuk tanda kita rendahkan ego kita. Ilmu dan pangkat di hadapan Tuhan. Nggak peduli kau mau S1, S2, S3, S bom sekalipun. Rukuk, tunduk 90 derajat. Rukuk tanda kita rendah ego, ilmu dan pangkat di hadapan Tuhan. Kita akui Allah Maha Besar, kita hamba yang sangat lemah. Lalu i'tidal, bangun dari rukuk kita, sami Allahu liman hamidah, dari rukuk sami Allahu liman hamidah. Bangun dengan tenang, ucapkan Rabbana lakal hamdu, kita puji Allah, ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, atasmu segala pujian. Kita puji Allah setelah tunduk padanya, simbolik seperti bangkit dari ujian dengan penuh rendah dan syukur ketika kita diuji. Segala sesuatunya itu, sakit, penderitaan, semuanya tunduk, patuh, rendah, dan kita bersyukur segala sesuatunya kepada Allah. Lalu apa maksud daripada sujud? Paling rendah, ya. Dahi kita menyentuh ke bumi, ke tanah, merendahkan diri di saat kita paling rendah. Dahi menyentuh tanah, disitulah kita sebenarnya paling hampir, ya hampir-hampir paling dengan Allah. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya ialah ketika dia sujud. Hadis riwayat Muslim. Lagi paling dekat-dekatnya sama Allah. Minta apapun pada saat sujud itu kepada Allah. Semua para nabi, sampai dari Nabi Muhammad, Nabi Isa, semuanya sujud. Merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak ada yang besar, yang tinggi cuman Allah, yang besar cuman Allah. Ya, paham sampai sini? Lalu nanti kenapa duduk antara dua sujud? Doa ini ramai, ya. Hampir mudah sekali, hampir mudah. Tapi sebenarnya inilah doa penuh harapan kita. Rabbi ghafirli, ampuni saya. Warhamni, sayangin saya ya Allah. Saya ini banyak yang fitnah, framing. Saya ini lagi begini, lagi ada masalah ini, lagi saya bingung, lagi mencari usaha, bisnis, cari jodoh, mencari bahkan sampai mencari keimanan, kebenaran yang pasti, yang qat'i. Lagi bingung ya Allah, warhamni, sayangin dong saya ya Allah. Tuhan, ampuni saya, sayangi saya, wajiburni, cukupkan saya nggak punya ilmu banyak, cukupin yang membuat saya kau ridhoi, kau senangi. Warfa'ni, angkat saya wahai Tuhan. Angkat saya. Jangan saya tenggelam di lingkup manusia-manusia yang kau murkai. Manusia-manusia yang zalim, angkat dong saya. Angkat dari penderitaan, angkat dari kesusahan, angkat dari kebodohan, keoonan, kejahilan. Warfa'ni, angkat daripada penderitaan. Warzukni, beri saya rezeki. Bukan rezeki cuman materi uang, bukan cuman makanan, bukan cuman buah-buahan, juga termasuk ilham, pengetahuan, ruhul amin, ruh yang menyebabkan saya tahu tentang Allah, tahu tentang Sang Pencipta. Rezeki sesungguhnya berikan saya. Warzukni, berikan saya rezeki itu. Wah dini, berikan aku petunjuk. Selama ini aku mungkin banyak keliru, aku mungkin banyak salah. Berikan petunjuk. Wa'afini, maafkan aku. Sehatkan. Wa'fu anni, juga selain minta diafiatkan, sehatkan. Bukan cuman sehat badan. Bukan cuman minta wa'afini, sehat badan. Sehat pikirannya, sehat pertemanannya, sehat perdagangannya, sehat ilmu yang kita ambil manfaat, sehat ininya, sehat. Bukan cuma sehat badan, zahir batinnya sehat. Wa'fu anni, maafkan saya ya Allah, selama ini saya keliru. Keren gak tuh? Jadi sebetulnya bangun dari sujud itu udah sumber banyak permintaan di situ. Cuman kita hafalan, nggak pernah kita hayati. Wajar orang-orang yang paham itu ibadahnya itu enak, tenang, sejuk, karena dia mengerti. Tapi coba kalau orang nggak ngerti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh udah kayak capung. Apalagi kalau udah terawih itu. Apa? Semua tentang pengampunan Allah, kasih sayangnya Allah, rezeki dan petunjuk dari Allah. Duduk antara dua sujud. Sujud kedua, ada sujud kedua tadi rukun. Apa? Pengulangan cinta, pengakuan kehinaan dan harapan.
Dan juga setelah kita duduk ketika antara dua sujud penuh pengharapan, kita rebah semula, sujud lagi, tapi kali ini lebih dalam. Ya Allah, ini aku ya Allah. Aku yang penuh luka, penuh dosa, tapi tetap datang kepadamu ya Allah. Duduk. Ya, sujud keduanya, sujud dua kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pengakuan yang berulang. Ya Allah, ini aku ya Allah yang penuh dengan dosa. Aku yang penuh dengan luka, sakit, kecewa, patah hati. Aku lupa ya Allah. Aku lupa melakukannya hanya untukmu harusnya. Kenapa sering sakit hati dan kecewa? Karena masih berharap bukan kepadamu ya Allah. Dan berharap kepada makhluk itu patah hati yang disengaja. Aku sekarang lupa, aku ingat hanya kepadamu ya Allah. Itu maknanya. Sujud dua kali. Lalu apa? Tahiyat. Awal dan akhir bukti kita seorang hamba. Itu tahiyat awal dan akhir. Yaitu tunduk dengan pengakuan dan cinta kita. Kita beri segala penghormatan kepada Allah Sang Pencipta. Bukan sekedar raja, bukan kepada manusia. Dia tanda adab tertinggi seorang hamba. Tahiyatul akhir, sumpah suci sebelum salam. Disinilah kita mengucapkan syahadah. Untuk kali terakhir dalam salat, seolah kita berkata, jika ini salat terakhirku. Itu pada saat tahiyat akhir. Jika ini salat terakhirku ya Allah, aku mau ia berakhir dengan pengakuan aku sebagai hamba dan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada salam. Apa maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi. Di hati bukan kita salam ada tembok berarti salam ke tembok. No. Pada saat kita salam, maka kita lagi memberikan salam kepada para malaikat dan makhluk yang ada di bumi sebelah kanan. Dan juga nanti salam ke kiri. Makhluk para malaikat dan juga makhluk manusia yang ada di sebelah kiri kita. Itu arti salam. Ya, salatku tamat ya Allah. Terakhir ini salatku akhir. Habis salatku. Tapi tugas sebagai hamba belum selesai. Itu salam tuh. Dengan salam ini aku mohon damai antara aku dan engkau ya Allah. Antara aku dan manusia ya Allah. Antara aku dan jiwaku sendiri. Itu salam tuh. Ya. Itu dengan salam ini aku mohon ya Allah. Damai. Mau damai antara aku denganmu ya Allah. Antara aku dengan manusia ya Allah. Di kanan, di kiri. Antara aku dan jiwaku sendiri ya Allah. Itu artinya salatku sudah kelar. Lalu doa setelah salat. Ya Allah. Salatku belum sempurna. Tapi aku tetap mohon agar kau menerimanya. Aku tak layak ke surgamu, tapi aku tak sanggup ke nerakamu. Maka cukupkan aku dengan ridhamu ya Allah. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sombong, iri, lalai, dan cinta dunia. Jadikan aku hamba yang salat bukan hanya diriku. Di posisinya di atas sejadah. Minta tuh. Minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Tapi juga dalam sabar, dalam jujur, dalam takwa sepanjang hari. Itu maknanya. Ya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa zunub. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa lahu walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah dahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai 7 kali. Kan gitu. La ilaha illallah dahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Kalau kita mimpin Allahumma ajirna. Kalau kita yang posisi sendiri, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan naris salimin. Minta dijauhkan dari api neraka. Itu kebutuhan. Jadikan kalau sholat itu sudah kebutuhan, maka tidak lagi rindu pengen sholat. Bekerjanya dia, ikhtiarnya dia, dagangnya, apapun dia, ikhtiarnya. Cuma nunggu untuk tujuan saya kerja tuh ya refreshing sambil nunggu sholat. Bukan terbalik.
sholat lagi kerjaan masih nggak gitu. Beda. Saat dia bekerja, datang, ini yang saya tunggu. Ini yang saya tunggu. Orang saya kerja tuh cuma nunggu pengen sholat. Ini kebutuhan saya. Butuh saya sama sholat ini. Masya Allah. Adakah sampai segininya di dalam agama, dan itu kembali kepada individu masing-masing. Kita telah menerangkan, kita telah menyampaikan, apakah para nabi-nabi semua manusia yang diciptakan pertama tujuannya untuk mengenal Sang Pencipta. Hancurkan cermin-cermin yang di dalam diri, cuman Dia. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud sampai kepada Musa, Isa dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, cuman tujuannya ke Dia. Mereka semua Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai Musa, Isa, dan sampai Nabi Muhammad, dia jalan. Tujuannya Allah Rabbul Jalla. Dia hanya jalan. Jalan menuju kepada para guru-guru, kiai, ustadz. Jalan supaya kenal kepada Tuhannya. Supaya kenal kepada Sang Pencipta. Itu bagus, sudah diisi tulisannya, rekamannya. Begitu dari semua rukun-rukun wudhu dan sholat. Allah Ta'ala alam sholat. Saya petik ini, alhamdulillah. Cuman saya ada apa ya? Pengen bertanya itu tuh tentang, kan tadi udah dijelasin semuanya. Cuman yang bacaannya itu dimasuk ke itu enggak? Contohnya di rukunya atau contoh sujud subhanallah wa bihamdi gitu. Itu termasuk sujud. Itu sunnah. Iya. Itu sunnah. Sekedar baca subhanallah boleh. Tapi kalau itu kan ada bacaan sujud tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, terus kalau ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu sunnah. Tapi kan nanti kita akan pelajari ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Di salat tuh ada rukun-rukunnya. Rukun qalbi itu niat. Kan di hati dia. Ya, menyengaja saat dalam rukunya. Tadi udah dijelaskan apa makna dari ruku, menyengaja kita. Udah sempurna tadi dijelasin. Ya, ruku itu posisi ruku tanda kita rendahkan ego kita, ilmu kita, pangkat kita di hadapan Allah. Di hatinya tuh rukun qalbi namanya. Tapi kalau rukunya rukun fi'li, perbuatan, tindakan perbuatannya itu rukun tuh, nggak boleh nggak dilakuin. Kalau dia lagi dalam perjalanan maka seakan-akan dengan isyarat merendahkan lebih sedikit. Nanti kalau sujud lebih dalam lagi kalau lagi di kendaraan. Berarti sama ya, wudhu juga tadi contohnya. Apa ya, selain muka sama itu contohnya yang diubah apa namanya? Cuci apa rambut. Allahumma harim sehari wa basyari ala nar. Bukan nyuci ya bacaannya, Pak. Bukan nyuci rambut. Jangan nyuci rambut bilangnya, membasuh kepala. Yang disebut kepala tuh tumbuh rambut. Jangan, nanti takutnya rambutnya panjang. Yang kasihan kalau rambutnya botak. Ya maksudnya membasuh ya gitu, tapi membasuh tumbuh rambut nih, tumbuh. Ya. Ada bacaannya, saya ada kitabnya bahkan. Kalau dulu ada kitab namanya Kitab Kuning Maraqil Ubudiyah. Itu bagaimana saat dia itu baca, saat dia cuci tangan, ya. Jadi ada saat dia itu pada saat alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran rabbi a'udzu min hamazatis syaitan wa a'udzu bahkan Allahumma inni as'aluka al-yumna wal baraka wa a'udzu bika minasyu'mi wal halaka. Itu hanya sunnah para ulama saja yang supaya dia lebih yakin lagi. Tapi enggak dibaca enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu cuman adab. Kalau emang pengen mempelajarinya, bagaimana Allahumma inni as'aluka al-yumna, ya Allah aku mohon kepadamu keberuntungan dan keberkahan, ya. Wa a'udzubika minasyu'mi wal haka, berlindung padamu dari kesialan dan juga kebinasaan. Itu pada saat cuci tangan, itu sunnah, cuci tangan aja sunnah. Supaya pada saat megang ani, pada saat dipegang dia lagi menderita, disentuhnya, hatinya jadi gembira. Yang tadi sedih bahagia, yang tadi punya hutang disentuh jadi lunas. Ini kan kagak, Hanafi lagi pusing disentuh sama santri, tambah nambah utangnya gua. Enggak pakai doa sih. Coba kalau wudunya pakai doa, disentuh ustadznya, utangnya lunas. Ini disentuh ustadznya, kasbon nambah. Kan bingung gua Bang Jimmy. Tapi ntar lah itu ilmunya, jangan dalam-dalam dulu lah. Udah yang cetek-cetek dulu lah.
Jangan, lu kalau mau ketawa jangan ditahan, ntar kepantat Bang Jimmy. Ya kalau di Islam tuh kayak gitu Bang Jimmy, sampai detail, tapi nggak dibaca nggak apa-apa. Yang penting Harus ada bertahap Bang. Ya Harus bertahap pelan-pelan. Bang. Pecah Pelan-pelan. nanti Bang Jimmy, palanya pecah pak gitu. Iya, bertahap. Yang ada Bang. ketawa-tawa sendiri kayak santri gue sekarang. Kadang kan suka ketawa sendiri nggak jelas. Gitu ya Bang, bagus ya. Iya Pak Ustadz, terima kasih atas ilmunya. Saya nyimak di bawah dulu Pak Ustadz ya, takut ada yang mau naik lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena di sini sudah kita terlalu lama, kata Bang Jimmy, belajar tuh jangan terlalu banyak katanya. Karena takutnya nanti pecah, palanya pecah. Dicatat, diamalin pelan-pelan, dihafalin, ya. Dihafalin. Ada hikmah sih dibalik apa sih kenapa harus takbir. Nah, itu juga dipelajari, cari tahu dari orang-orang bijak, dari para ulama-ulama. Gak mungkin Tuhan nyuruh Rasulullah kayak takbir gini tanpa, kenapa sih harus duduk sujud gitu sampai merungkuk, seperti maaf gitu loh. Kalau ngelihat binatang seperti dia menunduk di hadapan, Masya Allah, ada hikmah di balik itu. Ya, dan itu gak sembarangan teman-teman. Paham ya? Mudah-mudahan kita semuanya dikasih taufik, hidayah, petunjuk untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, tidak ada lain dan bagi saya untuk teman-teman minta maafnya bila ada kata-kata yang mungkin menyinggung, gak nyaman. Saya semuanya adalah seorang pembelajar seumur hidup. Belajar, santri seumur hidup. Dari umur 5 tahun mondok, ya Rodatul Muta'alimin, sampai dinikahin kiai, sampai detik ini terus belajar jadi santri. Untuk ngajar juga mau belajar, bukan ngajar pengen ngajarin, gak lagi belajar. Lagi berdoa, ya Allah jangan jauh dariku ya Allah, karena aku takut dengan diriku sendiri. Ya Allah, aku jangan ditinggalin aku ya Allah, karena aku takut sama diriku sendiri. Ya, paham ya? Karena kita tuh egonya gak pernah kelar, tuh musuh terbesar kita tuh ego. Pecahkan semua cermin-cermin pribadi, cuman Tuhan saja. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, cuman Allah. Itu aja dari saya, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, berkah selalu. Dan akan ketemu dalam acara selanjutnya di hari-hari berikutnya. Untuk minggu depan, mungkin saya tiap harinya menggunakan api Jabodetabek, dakwah pagi mungkin kalau nggak ada kendala. Dan doakan mudah-mudahan sehat selalu. Ya, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Dan saya tutup komal dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Bang Jimmy udah ikut nemenin. Semuanya selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.